jargonmu yang Walah, Ya, seneng loh. Senang suka ngungkit-ngungkit kayak gitu. Lah piye ta? Pemilik kafe ini siapa ya namanya ya Mas ya? Ada yang bisa saya sampaikan mungkin? Soal bribe. Wiwit nomor 1. Wit, apa kabar Wit? Emang dia itu siapa? Rani Listia Pitaloka dinobatkan sebagai Dewi Investasi 2020. Pokoknya aku nggak rela rumah warisan keluargaku itu dijual. Mas Sito dan kawan-kawan. Jadi seperti yang sudah saya jabarkan di email, konsep dasarnya di masa pandemik ini, orang-orang yang WFH dan WFO adalah segmen konsumen utama ide ekspansi bisnis yang kami usulkan. Gini Mas, saya sudah baca proposal bisnis plan kalian. Dan Mas Sito tidak perlu menjelaskan lagi konsep dasarnya. Saya sudah tahu kok. So far sudah buka berapa cabang, dan saat ini sudah akan berencana untuk membuka cabang kelima di Surabaya. And who are the buying customers-nya? I really know that. Iya Bu Rani, terima kasih. Jangan berterima kasih dulu. Bisnis ini itu akan untung atau tidak, atau mungkin untung tipis, sudah jelas di proposal kalian. Cuma yang saya masih bingung di sini adalah mengapa kalian harus melibatkan anak-anak jalanan? Filosofi yang kami gunakan adalah 3 in 1. Yang pertama, jelas, bisnis. Bagian itu masih belum terlalu jelas. Oke, yang kedua dan ketiga, pemberdayaan komunitas dan pendidikan keterampilan bagi komunitas marginal. Konkretnya? Anak-anak jalanan, mereka selalu dicap, kadang dicap sebagai troublemaker. Tapi pada dasarnya banyak dari mereka itu yang punya kreativitas dan daya tahan hidup yang lain daripada anak-anak pada umumnya. Bahkan beberapa itu cenderung relatif lebih tangguh. Mungkin memang arah tujuan hidup mereka yang kurang tepat. Tapi saya yakin kalau diarahkan, diperhatikan, dan di-coach dengan sistem ini, energi mereka bisa baik sekali untuk mendukung bisnis-bisnis turunan dari ide bisnis ini. Oke, lanjutkan. Dan mereka ini bisa terlibat di kafe kita. Guest service atau produksi, mereka bekerja untuk kita, mereka mendapatkan penghasilan, mendapatkan supervisi. Dan kegiatan bekerja yang setiap hari mereka lakukan akan diakui dengan kredit, micro credential, oleh beberapa lembaga yang sudah siap bekerja sama dengan kita. Maaf Bu, menambahkan. Ya, silahkan. Jadi selama 2 atau 3 tahun mereka bekerja dan aktif dalam bisnis ini, meskipun mereka tidak bersekolah formal, aktivitas mereka diakui sebagai proses belajar yang disetarakan pendidikan formal. Bekerja, tapi diakui juga belajar. Istilahnya dual system Bu, ditambah sedikit training-training. Bisa disetarakan D1 bahkan D2 Bu. Idealis sih. Bagus. Cuma menurut saya terlalu muluk nggak sih? Maksud Ibu? Gini ya, you are talking about how changing the whole system. Dan yang saya maksud adalah sistem pendidikan ini. Dan tentunya masih ada satu aspek lagi nih, aspek anak-anak jalanan itu sendiri. Bagaimana kalian mengontrol anak-anak jalanan? Saya tidak berniat mengontrol mereka, Bu. Lalu bagaimana dengan lembaga pendidikan ataupun kursusnya? Dengan skema KKNI dan RPL Bu. Kalian yakin lembaga pendidikan akan sejalan dengan ide-ide kalian? Mas Seto sudah melakukan itu Bu setahun terakhir ini. Ya, jadi begini Bu. Kenapa kami yakin? Karena kami sudah melakukannya.
Jadi sejauh ini sudah ada 5 lembaga yang siap. Nah, dengan sertifikasi itu diharapkan anak-anak ini nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Atau malah bisa membangun bisnis mereka sendiri. Harapan kami sih semoga ada kampus atau politeknik yang siap mengadopsi sistem ini dengan skema micro credential. Oke, ini sebenarnya loh ya, sebenarnya ide ngamal kalian ini bagus. Tapi sekarang kita ngomongin cuan. Nah, ini kalian seberapa pedenya dengan profit skenarionya ke depan? Ada Pak di dalam proposal kami. Iya, ada di proposal ini. Cuma sangat tipis ya. Dan itu tidak sesuai dengan standar venture capital kami. Menurut saya ini tuh bisnis kemanusiaan. Ngamal. Kalian sadar gak sih? Ya mungkin Ibu betul. Tapi saya tetap yakin ini akan menguntungkan. Saya yakin akan signifikan secara finansial. Mas Seto, yakin itu harus jelas dan tuntas perhitungannya. Jangan spekulatif. Atau jangan pernah gunakan best scenario. Atau based on perasaan lah, feeling lah, ya apalagi termasuk based on semangat muda. Jangan Mas Bro. Begini, lalu bagaimana cara mengontrol sistem yang ada pada mereka? Kami sudah sudah menyiapkan aplikasi digital untuk itu, Bu. Sudah full otomasi sistem kuisinya? Atau sudah berjalan baikkah? Semi otomasi, Bu. Sistem yang kami develop ada di bagian belakang. Ya, Mas Ricky, Bu. Oke, Mas Ricky, kalian sudah jelaskan ya di proposal ini dan saya sudah paham. Dan tentunya saya berharap kalian harus pastikan bahwa ini tuh bisa running at the most scalable automated system. Gini ya Mas ya, dari berbagai ide-ide bisnis yang terlalu ekspansif, secara nggak sadar malah mengarahkan kita menuju ke dead fire. Kalian paham kan? Iya, Bu, paham. Maaf. Tadi Ibu pakai istilah apa? Saya belum paham. Dead fire. Dead fire. Oh ini nggak paham ya? Gampangnya gini, ini kalian tuh kayak mengajak kami semua ini dalam kondisi bunuh diri massal. Itu dead fire. Oke, jadi gini ya. Gini. Ini menurut saya loh ya, menurut saya tuh kalian harus lebih deep dive lagi terhadap diri kalian sendiri, bisnis kalian ini gitu loh. Basa Jawane, kayak kalian tuh harus tegel gitu loh sama diri kalian sendiri. Tegel, jujur dengan bisnis kalian tuh proyeksi ke depannya seperti apa. Kesimpulannya akan untung ya, iya untung, tapi tipis. Dan itu pun belum diketahui kepastiannya apakah itu bisa di-reinforce dengan teknologi. Since kalian akan mengoperasikan puluhan cabang. Cita-cita kami ratusan, Bu. Nah, itu dia, malah ratusan. Tunggu deh. Kok bisa sampai ratusan? Agar bisa mengcover ribuan anak-anak tadi. Jos sih Mas. Tapi gini, ini ya sekali lagi kalau saya ya, niat mulia itu bagus. Tapi nek itu tok, nah, itu nggak cukup Mas Bro. Iya Pak. Tambahan dikit Mas, sebelumnya siapa yang nyusun accountingnya ini? Saya, Bu. Mbak Jenny ya? Iya, betul, Bu. Di sini D4 akuntansi dan perpajakan. Iya. Menurut saya, basic approach untuk forecastingnya masih sangat terasa. Dan overconfident. Kami sudah mencoba, Bu, mendesain manajemen resiko di dalam proposal kami. Ya,
Quite impressive sih. Lumayan lengkap di sini. Tapi untuk standar keamanan kapital kami tidak familiar untuk liabilitas seperti ini. Saya setuju dengan pendapat Bu Rani. Idenya somehow menarik. Tapi masih sangat gray area. Pak Sakti gimana? Ya, idem sih kalau saya. Yang pasti yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan semua dari tim kita. Oke. Setelah mendengarkan masukan dari kami semua, dan menurut kami proposal ide bisnis kalian itu cukup bagus sih ya, menarik. Dan saya yakin secara pribadi bahwa lulusan S2 komputer seperti Mas Riki bisa diandalkan untuk teknologinya. Kalau boleh saya tanya jujur nih, kalian sudah propose berapa calon investor? Kalian bisa lihat pola di sini. Tidak berusaha untuk mempertimbangkan, mengubah proposal ini menjadi sesuatu yang lebih visible? Saya masih pede dengan proposal ini. Dan 7 kali gagal masih belum cukup. Sorry. Pak, 7 kali? 7 kali gagal masih kurang cukup. Harus mau berapa kali? 10? 20? Oke, 20 saya akan nyerah. Dan ganti proposalnya. Seto, kamu sadar kan kita sedang ngomong puluhan miliar? Kalau kami maju dan gagal, that's it. Kalau kalian maju dan gagal. Sebentar, umur kalian berapa sih? 23. 22, Bu. 25. Nah, kalau kita maju dan gagal, kalian masih muda. Istilahnya bisa bail out, menunggu bukaan CPNS. Lain halnya dengan kami. Akhirnya kami harus bilang bahwa standar venture capital kami belum cocok untuk ide proposal bisnis kalian. Anyway, ya, proposal kalian bagus. Semoga ke depan kalian bisa dapetin investor yang kalian butuhkan, yang kalian cari, supaya sesuai dengan proposal kalian. Semoga sukses lah pokoknya. Ya Pak, terima kasih. Bu, terima kasih. Permisi Mas Seto. Mohon maaf, Bu Rani ingin bicara dengan Mas Seto. Teman-teman tunggu dulu ya, sebentar Pak. Iya. Polos? Sembrono? Kamu itu kalau udah offside terus-terusan aja kayak gak kerasa. Tapi aku masih penasaran loh sebenarnya. Aku kok kayak deja vu ya. Sik toh, menengosik toh, biar diterangkan dulu sama Rani.